kita ketemu lagi di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan selamat datang di bulan Desember ya. Bulan yang mana artinya kita akan menjadi yang terakhir dan juga nanti menyambut yang baru. Dan di bulan ini akan ada yang baru juga di Kota Semarang karena kita akan menyambut datangnya Air Supply. Konsernya yang sudah sangat ditunggu-tunggu dari beberapa bulan lalu ya. Dan saya juga baru tahu kalau ternyata ini merupakan salah satu bagian dari acara pameran Semarang Ekonomi Kreatif Expo atau disingkatnya CC begitu. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bersama dengan yang pertama Kepala Disputpar Kota Semarang, Bapak Wing. Pak Wing, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, selamat sore Mbak Ani. Sehat, Pak? Ya, alhamdulillah sehat Nah, dan selalu ini semangat. kita di tempat yang sangat istimewa di mana ini, Pak, namanya? Ini namanya Taman Gedung Pandanaran dan baru selesai dalam proses renovasi pembangunannya dan ini juga belum diresmikan. Oh, Nanti akan belum. diresmikan. Nyari ya, Pak? Betul. Belum Jadi penyerahan. mumpung belum diresmikan, kita coba dulu untuk bisa nanti dipromosikan bahwa ini sebagai satu tempat baru untuk warga masyarakat Kota Semarang bisa selfie-selfie di taman ini. Oke, baik. Apalagi gedung Pandanaran ini kan cantik banget begitu ya. Mau pagi, siang, malam selalu cantik. Jadi kalau sini sudah ada tamannya, kita bisa selfie-selfie di sini ya, Pak. Oke, dan Pak Win tidak sendiri ya. Di sebelahnya ini juga sudah hadir yaitu Pak Marco, Ketua Panitia Ya. dari CC. Pak Marco, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Pak? Sehat. Oke, dan di samping Pak Marco ada yang spesial juga yaitu hadir Pak Gunawan Permadi, Ketua Komite Ekonomi Kreatif Komekraf Semarang. Pak GP, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat, Oh, semangat. ini GP beliau-beliau ini handalnya Kota Semarang ya. Nah, kemudian kalau kita ngomongin soal Semarang Ekonomi Kreatif Expo, kelihatannya kita harus berangkat dulu dari gimana sih cerita awalnya mau bikin event seperti ini. Nah, ini kemana nih? Ke Pak Wing dulu sepertinya ya. Inisiasinya boleh. dari mana sih, Pak? Jadi ceritanya panjang Mbak. Jadi pemerintah Kota Semarang ini kan kita punya berbagai macam potensi. Dan potensi itu cukup jelas, salah satunya adalah potensi pariwisata. Yang mana tentunya potensi pariwisata ini kita tahu setelah pandemi COVID-19 ini menyebar di seluruh dunia. Ini meluluh lantakan dunia pariwisata. Itu juga terjadi di Kota Semarang. Nah, pasca pandemi ini melandai, kita coba menyusun kegiatan-kegiatan bersama para pimpinan kebijakan dari para kepala daerah ini, Pak Wali dulu, kemudian dilanjutkan oleh Ibu PLT Wali Kota. Bagaimana caranya kita mengungkit lagi agar sektor pariwisata ini bisa pulih kembali, bisa recovery secepatnya untuk mempercepat pemulihan ekonomi lokal khususnya di Kota Semarang. Dan terkait dengan kegiatan ini memang sebetulnya sudah sejak lama sebelum pandemi kita sudah ada pembahasan dengan teman-teman dari promotor dengan panitianya. Di sini ada Mas Marco dan teman-teman promotor di tingkat pusat ada Color Asia Live, yang mana kita mencoba menghadirkan para artis internasional ini ke Kota Semarang sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengangkat sektor pariwisata di Kota Semarang. Nah, kemudian dengan adanya pandemi ini mulai melandai, kita berpikir kalau hanya konser, hanya mendatangkan saja sayang, momentum ini hilang begitu saja. Akhirnya kita coba, kita kemas, kita gandeng juga teman-teman dari Bank Jateng sebagai supporting, sponsorship melalui CSR dan sponsorshipnya. Kemudian teman-teman dari Komite Ekonomi Kreatif Kota Semarang, kita coba diskuskan dengan teman-teman dari panitia. Alangkah baiknya kegiatan ini kita sinergikan menjadi satu kegiatan untuk mengangkat ekonomi kreatif di Kota Semarang. Karena kita tahu para pelaku ekonomi kreatif yang di Kota Semarang ini sangat banyak dan potensinya sangat besar, luar biasa di Kota Semarang. Ada beberapa subsektor ekonomi kreatif yang di Kota Semarang dan insya Allah di dalam event ini akan kita berikan tempat mereka untuk tampil, memamerkan produknya, menjual hasil produknya juga, bahkan mempromosikan diri. Karena tidak hanya sekedar jualan produknya tetapi mereka bisa mendemokan atau menunjukkan kemampuannya dalam olah ekonomi kreatif sesuai dengan potensi masing-masing. Gambarannya seperti itu, Mbak. Oke, ini jadi kembali lagi untuk membangkitkan ekonomi terutama di bidang pariwisata Kota Semarang ya. Karena yang namanya event ini pasti orang nggak cuma nonton aja, pasti makan,
belanja, nginep. Nah, pokoknya banyak ya yang nanti akan terdampak juga dari adanya event seperti ini. Dan kemudian tidak hanya konser saja, tapi juga dilengkapi dengan pameran yang sangat luar biasa ya. Nanti kita bisa melihat seniman-seniman kreator dari Kota Semarang yang akan hadir di situ. Dan saya pengen tanya nih kali ini sama Pak Marco ya, kenapa nggak tampil aja Pak? Kok jadi ketua panitia? Hah? Ya sederhana sih, waktu itu kebetulan ini sudah 3 tahun yang lalu ya. Dan sebetulnya kami ingin mendatangkan artis pokoknya di Semarang setahun 3 kali. Oh gitu, oke. Artis yang bertaraf internasional. Pertama, tahun 2020 ya. Pertama kali COVID itu 19 bulan April, saya masih ingat sekali. Kami sudah persiapan mengundang artis dari Amerika. Wet itu tanggal 19 mau konser di Semarang, kita persiapan sudah apa sudah, tiba-tiba tanggal 14 Maret pandemi, lockdown Semarang, batal. Ditunggu-tunggu gak rampung-rampung, baru ini kita bisa bergerak lagi. Jadi sebetulnya 3 tahun yang lalu kita sudah merancangkan bahwa Semarang harus ada artis-artis internasional yang masuk Semarang. Prinsipnya adalah bahwa Semarang, bagaimana Semarang mengindonesia, Semarang mendunia. Karena ketika kita bikin acara konser artis luar, penontonnya itu bukan wong Semarang. Penontonnya dari Batam, dari apa, dan termasuk yang kita mulai adalah pertama kali adalah Westlife di Watugong, kemudian dari Westlife kemudian kita bermain dengan MLTR, kemudian yang ketiga mau itu baru sekali ini bisa terselenggara, dan cita-cita yang lama ingin mengundang artis supply di Kota Semarang, alhamdulillah bisa kita hadirkan di sini. Oke, alhamdulillah ya. Akhirnya tahun ini ternyata dari 3 tahun lalu sudah mulai direncanakan ya, tapi baru sekarang akhirnya bisa terlaksana. Dan sebenarnya saya sebagai warga Kota Semarang pun juga bangga Pak. Dulu tuh waktu pertama kali tahu ada artis internasional mau tampil di Kota Semarang kayak wah beneran nih masa gitu kan. Tapi sekarang pasti sudah oh iya pantas Kota Semarang begitu kan. Artis internasional hadir di sini ya sudah biasa begitu ya. Dan kemudian kalau dari Pak GP sendiri, ini merupakan salah satu tugas yang penting juga ya, karena seperti yang disampaikan Pak Marco, ini yang nonton pasti nggak cuma Semarang, tapi seluruh Indonesia. Orang Indonesia akan datang ke sini, bahkan tidak menutup kemungkinan dari negara-negara tetangga ya, yang mau mampir juga ke sini akan ke Semarang dan melihat karya-karya dari orang Semarang. Bagaimana persiapannya dalam menghadirkan teman-teman Semarang untuk tampil di CC ini? Ya, yang pertama-tama tentu terima kasih untuk pemerintah Kota Semarang dan Pak Wing dan teman-teman, karena betul-betul ini Semarang semakin hebat ya. Dan dengan besok ini kita tentu bersiap secara maksimal. Kreatif kreator di Kota Semarang ini sangat banyak, dan tidak hanya mereka berkecimpung di tingkat lokal, tetapi banyak sebetulnya yang sudah mendunia. Ada misalnya teman-teman animasi itu sudah masuk sampai mereka membuat animasi untuk film-film Marvel di Hollywood. Dan ada yang desainer kaos itu pasarnya malah di Amerika. Pesanan dari Amerika, mereka mendesain itu malah dari Semarang. Nah, jadi kita ingin tunjukkan pada saat Semarang Creative Expo itu bahwa Semarang ini sebenarnya juga bisa dan sangat berpotensi untuk menjadi pusat kreatif konten di Indonesia atau bahkan di dunia. Itu Mbak. Oke, jadi nggak cuman artisnya aja ini ya yang dari internasional, tapi bahkan kreatornya juga banyak yang sudah tingkatnya mendunia ya. Iya, jadi ini pameran dunia. Pameran dunia. Oke, tapi ini berarti mereka yang masih domisilinya tetap Indonesia ya Pak? Harus dong. Kita akan
memang berbakti untuk Indonesia. Dan Dari cuma Indonesia Indonesia. untuk dunia. Semarang untuk Indonesia. Dari Semarang untuk Semarang Indonesia. untuk Indonesia, Semarang untuk dunia. Wih, luar biasa ya. Jadi semangatnya itu nasionalismenya semakin tinggi karena melihat bahwa ya kita harus bangga sama kota Semarang sama Indonesia begitu ya. Dan kemudian ini pasti kan gak terlepas dari tantangan tersendiri untuk bisa menghadirkan entah itu air supply-nya atau mengumpulkan kreator dari kota Semarang. Nah, kalau dari pemerintah kota Semarang sendiri seperti apa Pak Wing untuk mendukung mereka ini biar mau hadir begitu di sini? Ya, tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri. Dengan konsep bergerak bersama ini, Mbak, terbukti kegiatan yang bersifat internasional ini kan mendunia. Artis air supply-nya artis kawakan, artis lama, tetapi sampai sekarang melegenda. Anak-anak sekarang milenial pun ternyata kenal dengan lagu-lagunya mereka. Dan tentunya hal ini menjadi salah satu motivasi kami untuk berdiskusi dengan teman-teman para promotor, panitia, bagaimana caranya kita minta, ayo kita kerjakan bareng. Tentunya tidak hanya dari pemerintah kota dan promotor ataupun pengusaha yang akan mendatangkan saja, tetapi juga terlibat terkait dengan perbankan. Kita coba gandeng karena anggarannya cukup besar. Dan tentunya kami juga sangat mengapresiasi apa yang menjadi program kami di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, di mana kami memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengangkat dan membesarkan ekonomi kreatif di Kota Semarang. Teman-teman di Komite Ekonomi Kreatif ini, alhamdulillah di bawah pimpinannya Mas Gunawan Permadi sangat solid dan kita lihat talentanya sangat banyak, potensinya sangat besar, sehingga ini menjadi salah satu semangat bagi kami bagaimana caranya kami bisa memberikan kesempatan bagi teman-teman para pelaku aircraft di Kota Semarang untuk bisa terkenal, bisa mendunia. Karena apa? Konsekuensinya ketika mereka sudah terkenal, mereka tidak akan lupa dengan Kota Semarang yang tercinta ini. Jadi kita harapkan para pelaku ekonomi kreatif ini yang lain-lain akan terinspirasi. Kita berikan kesempatan pada tahun ini, insya Allah tahun depan kita akan adakan secara rutin Semarang Ekonomi Kreatif Expo ini, dan tentunya akan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang karena teman-teman para pelaku aircraft yang belum muncul ini kami harapkan bisa termotivasi untuk bangkit, untuk memperkenalkan diri, akan kita fasilitasi, kita bina agar bisa bersama-sama sinergi dengan program pemerintah kota. Oke, ini penting sekali ya untuk bisa membuat semua orang di Kota Semarang itu merasa ya dibutuhkan oleh Semarang, merasa Betul, dicintai begitu betul. ya. Jangan sampai nanti ketika mereka sudah sukses baru kita menyadari kehadiran mereka begitu ya. Dan ini adalah acara yang pertama CC di Kota Semarang yang nanti insya Allah akan menjadi tiap tahun dihadirkan begitu ya Pak. Kita setelah ini masih akan bahas banyak hal tentang CC, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises, thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain, I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. I swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down. Dari Windu Ali sama Semarang dalam
rangka biar berkunjung ke makam Habib Rohai untuk berdoa lah, karena kami dari santri ya. Kami suka dengan ulama-ulama terdahulu. Kemudian selain itu tempatnya juga menarik. Hi everybody, I'm Graham. Of course, I'm Russell, together with Air Supply. Come and see us in Semarang, December the 11th. We're hoping to see you then. You can get tickets at airsupplyindonesia2022.com. See you on the 11th, baby. Bye. Ya, itu tadi sekilas video promo untuk Air Supply, konsernya yang akan kita tonton di bulan Desember ini. Kalau misalnya dengar lagunya Air Supply itu saya jadi inget childhood memories, Pak. Karena waktu kecil ya orang tua saya nyetelnya lagu itu, jadi anaknya ikut keracunan begitu ya. Ini jadi perekat, konsernya menjadi perekat antara generasi tua dan generasi muda ya nantinya. Nah ini kemudian kalau dari Air Supply sendiri, Pak Marco, sudah ada ridersnya belum? Mereka apa nih kira-kira yang diminta? Ada yang lucu-lucu atau menarik gak nih? Ya, dan pengen lumpia wes. Lumpia, wih. Kan luar dulu kan dia biasa. pernah ke Semarang, tahun 2006 kalau nggak salah. Oh, berarti ini bukan pertama kalinya ya? Bukan, jadi udah pernah dulu di Semarang. Dan 2019 kemarin terakhir di mana? Jogja. Di Jogja, oke. Waktu Semarang MLTR, Air Supply-nya di Jogja. Nah ini merupakan salah satu hal di mana kita tidak hanya mengenal MLTR, tapi mereka juga mengenal Air Supply, tapi mereka juga mengenal Kota Semarang ya. Dan dia ketika dan yang menarik, ketika disodorin, dia tanya Semarang yang mana ya, lupa kan? Istuwa. Lalu oh yang ini, wah yang ini bagus, aku milih ini aja. Jadi antara Jakarta, Jawa Timur, kita ini Semarang yang jadi pilihan. Kenapa Pak? Ya aku pernah kesini, tapi ini kok beda gitu loh. Oke. Satu itu. Yang kedua dan konser besok itu dia mau hanya di 2 tempat. Satu diminta di Jakarta dan pilihannya adalah Semarang. Jadi hanya 2 tempat itu yang dia besok konser.
Oke, jadi ternyata Semarang memberikan kesan tersendiri ya buat Air Supply. Iya. Oke, dan kalau dari pemerintah Kota Semarang kira-kira gimana nih Pak biar semakin terkenang di hati begitu ya? Apakah akan dibawa untuk lebih mengenal Kota Semarang di sisi-sisinya atau seperti apa yang direncanakan Pak Wing nih? Iya, jadi memang betul sekali Mbak Hani. Kami berpikir beliau ini kan artis mendunia, legenda. Ketika datang ke Semarang, memang betul sekali yang disampaikan Mas Marco. Mereka menyampaikan tahun 2006 ya Mas ya? 2006. Dulu nggak kayak gini loh. Ini disampaikan melalui promotornya, melalui manajemennya. Kok sekarang berubah? Makanya mereka tertarik ingin datang ke Kota Semarang lagi. Oleh karena itu kami sudah menyiapkan satu acara setelah selesai malamnya. Pagi kita akan coba tarik beliau untuk berkunjung ke Kota Lama. Kita akan suguhkan Kota Lama untuk beliau. Dan tentunya kita juga ngikut nebeng nantinya. Kalau beliau senang kita endorse lah. Jadi paling tidak kehadiran beliau. Nah, kehadiran beliau di Kota Lama memang kita akan coba kita jamu, kita akan perlihatkan potensi heritage culture yang ada di Kota Lama ini seperti apa. Dan memang alhamdulillah ini Kota Semarang ini kan terkenal bukan karena kita punya keraton atau punya pantai berpasir putih, tetapi kita mencoba melestarikan, merawat peninggalan-peninggalan sejarah dan kita kemas dengan pariwisata yang ramah, nyaman, bersih nomor satu. Sehingga tentunya inilah yang akan kita jual dan tentunya dengan kedatangan mereka ke Kota Semarang ini kita mencoba juga menunjukkan pada dunia bahwa artis-artis internasional pun suka datang ke Kota Semarang. Bahkan masalah kulinernya. Mereka sudah pesan lumpia, saya juga bingung kok tahu lumpia ya. Tapi ternyata sangat berkesan dan mereka browsing ternyata. Nanti kita akan coba siapkan makanan-makanan khusus kuliner yang khas Semarang yang mungkin nanti bisa menjadi salah satu suguhan untuk menunjukkan bahwa kuliner Kota Semarangnya juga sangat mendunia. Banyak selain lumpia juga kita punya soto, punya bandeng presto, punya wingko babat, tahu gimbal, tapi kayaknya kemarin bilang nggak suka yang pedes ya. Nah ini gambarannya Mbak Ani, bagaimana kita coba memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya untuk kebangkitan Kota Semarang di sektor pariwisata pasca pandemi. Nah, kita sebagai warga Kota Semarang ikut bangga ya, Kota Lama, lumpia dikenal dan diterima oleh masyarakat dunia, salah satunya diwakilkan oleh personel dari Air Supply ya. Dan kemudian kalau tadi kan di video sempat diberitahu nih gimana cara untuk pesen tiketnya. Nah Pak Marco gimana nih secara lebih lengkapnya? Jadi kalau tiket itu bisa dipesan di tiket.com. Tiket.com atau kalau mau di yang enggak website atau di OTS? website atau di Hotel Po. Oh, Hotel Po. Hotel Po di reception bisa diambil tiket dari situ. Baik, ternyata sangat mudah ya, bisa langsung offline ataupun online untuk Iya. mendapatkan tiketnya. Sekarang sudah berapa persen yang terjual? Ya sudah dekati lah. Makanya kalau nggak buru-buru jangan salahkan kalau nggak Habis ya, nggak bisa kalau ya. nggak kumanan. Oke, baik. Ini nanti besok tanggal berapa Pak? Dan jam berapa mainnya? Tanggal 11 jam 19.30. Tapi acara itu kita gelar dari pagi. Karena pagi ada penukaran, pada saat penukaran tiket kita jam 10 itu juga kita sudah dibuka ekonomi kreatif. Oke. Pameran itu. Nah, itu jadi salah satu mengisi juga biar ketika mengambil tiket ini atau menukarkan tiket nggak boring ya. Kita bisa semakin banyak tahu tentang Kota Semarang. Pak GP, ini kemudian ada berapa tenan yang hadir di situ dan sekarang sudah boleh di-spill nggak nih kira-kira siapa aja yang akan hadir? Siapa tahu fans-fansnya juga pengen datang, pengen bisa belanja nggak kita di sana atau seperti apa? Bisa. Kalau bisa ya belanja sebanyak mungkin. Ada banyak sih. Spoilernya mungkin misalnya ada teman yang ahli melukis di eco material. Jadi materi-materi yang pro lingkungan kayak daun, kemudian ya kertas yang ini yang pro lingkungan itu nanti Mbak bisa dilukis wajahnya, bisa wah cantik, itu cakep. Beda dengan misalnya dilukis di kanvas. Ya itu ada juga, nanti akan kita tampilkan. Nah, kemudian baju batik yang didesain khusus batik.
batik eco printing ada, yang batik ini juga ada, tetapi bukan batik cetak kayak Mas Marco ini, bukan. Ya. Oh. Tapi didesain sesuai dengan maunya dari si Custom gitu pembeli, berarti ya? custom ya. Custom itu ada juga. Jadi banyaklah spoiler. Nanti ada sekitar 30-an yang 30. kita akan datang ke sana, dan itu sudah bisa dinikmati sejak pagi. Jadi jangan khawatir, kita akan nuker tiket, nanti bisa menikmati sajian-sajian dari ekonomi kreatif di Kota Semarang dari pagi sampai malam. Nah, sampai jam Dan berapa Pak masyarakat kalau malamnya? Malam sampai selesai. Sampai selesai? Iya. Oke, baiklah. Dan kemudian dari Comecraft ini yang diambilkan 30 ya, yang dikurasi nanti akan hadir di situ. Tapi sebenarnya untuk anggotanya sendiri sekarang sudah berapa Pak GP? Wah, banyak sekali, ada ratusan ya yang tergabung. Jadi kalau di ekonomi kreatif itu kan ada 17 subsektor. Ada subsektor mengenai penerbitan, periklanan, fashion, kuliner, apalagi ya, Seni musik. seni musik, Juga. animasi. Jadi selain 30 itu ada lagi yang kita desain, pamerkan ya. seni musik ya. Iya, Mereka betul. kita berikan. Ya, nanti untuk ada tampil. panggung stage untuk teman-teman pemusik di Semarang untuk tampil di sana, menghibur para pengunjung sebelum menikmati sajian utama Tongrok dan Air Supply. Oh, begitu. Jadi pasti dijamin tidak bosen ya. Dijamin Pokoknya nggak seru lah, intinya. Seru. Jadi Ini dijamin dari awal itu sudah sajiannya, mau makan apa juga kita sediakan, juga ada kulinernya. ya, Oh, Kule- oke. Kulinernya juga bukan kuliner yang sekedar ini, tapi yang gaya kekinian. Oh, jajanan kekinian ada ya. Iya. Baiklah, ini jadi kalau datang dari pagi sampai malam pun di Iya. situ bisa ya Pak? Bisa. Gelar Aman. Roso boleh Pak? Itu oh, harus. Oke, jadi hawanya nggak pengen pulang gitu Ya. soalnya ya. Dan kemudian ini dari ratusan tadi harus mensortir, mengkurasi jadi 30. Sulit nggak nih Pak GP? Apakah ada kriteria tersendiri yang harus dipenuhi oleh tenan-tenan yang hadir di situ? Tentu harus ada kekhususan, itu yang menjadi kriteria kita, dan ada kekhasan. Jadi setiap produk itu harus khas dan kuat di elemen kreatifnya. Itu. Jadi tidak hanya sekedar produk yang dijual ready to wear itu enggak, tapi harus ada kuat di elemen kreatif. Nah, itu yang lolos untuk bisa tampil di sana. Tapi sebenarnya jumlahnya banyak, maka ya kalau kita berharap nanti Pak Wing tahun depan ini bisa lebih banyak lagi yang tetap ditampilkan. bikin lagi. Amin, Betul. semakin banyak Iya. dan nanti bisa gantian begitu ya Pak. Betul. Oke, dan tentu saja kita semakin penasaran ya acaranya seperti apa, nanti ditunggu saja tanggal 11 Desember. Baik, dan yang jelas ketika mereka ini datang, para penonton, ini kan pasti nggak cuma hari Minggu ya, mungkin bahkan dari hari Jumat begitu. Ya. Nah, apa yang disiapkan Kota Semarang untuk memaksimalkan experience dari para pendatang ini yang nanti akan nonton juga Pak Wing, apa yang sudah disiapkan? Jadi gini Mbak, memang betul. Mereka ini kan kita harapkan para penonton ini bukan hanya dari Kota Semarang. Seperti pengalaman yang lalu-lalu, ternyata banyak warga dari luar kota yang datang ke Kota Semarang untuk menonton suatu event konser musik dan sebagainya. Nah, ini kita kemas dengan tadi yang namanya Semarang Ekonomi Kreatif Expo tahun 2022 ini yang pertama kali kita lakukan. Tentunya kita berharap para pengunjung yang datang dari luar kota ini bisa bermalam dulu, bisa klinong-klinong atau jalan-jalan di Kota Semarang, menikmati paling tidak semalam aja, alhamdulillah, syukur-syukur sampai dari hari Jumat sampai Minggu. Nah, sebetulnya bukan hanya kegiatan itu saja yang terlaksana pada tanggal 11. Dari beberapa hari sebelumnya sudah ada beberapa kegiatan yang memang dilaksanakan oleh pemerintah kota, dan salah satu yang mungkin juga sifatnya nasional itu pada pagi harinya juga dilaksanakan festival inklusi di Kota Lama. Ini juga festival yang khusus kita kemas oleh Ibu PLT Wali Kota, Ibu Verita Gunaryanti Rahayu, untuk kita bagaimana memberikan kesempatan bagi para kaum difabel untuk tampil, untuk berolah kreasi juga. Nah, tentunya ini juga insya Allah akan dihadiri juga oleh para petinggi negara,
terkonfirmasi memang sudah ada beberapa menteri yang hadir, dan kita harapkan nanti beliau-beliau ini juga akan langsung lanjut Belok ke Air Supply belok ya. ke Semarang Ekonomi Kreatif Expo, lanjut malamnya nonton. Nah, dan memang kemarin sudah ada permintaan beberapa kepala daerah juga ternyata yang antusias ingin ikut melihat. Nah, tentunya pemerintah Kota Semarang di sini mempersiapkan diri. Kita bukan hanya ketika ada event. Setiap hari kita berbenah, setiap hari kita mencoba menampilkan yang terbaik dari kota ini untuk para wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara. Yang jelas nomor satu adalah kita menjaga kebersihan, kenyamanan dan keramahan dari warga Kota Semarang. Tentunya melalui acara sore hari ini kami juga meminta nih para warga masyarakat Kota Semarang, ayo kita siap-siap terima tamu. Nah, khususnya pada event Semarang Ekonomi Kreatif Expo ini, warga Kota Semarang kita harapkan mempersiapkan diri menerima tamu, karena ini ribuan ya tiketnya yang dijual, yang dipersiapkan ini kurang lebih 2.700. Nah, 2.700 betul. Nah, ini potensi yang besar ketika mereka wisatawan datang, pasti multiplier efeknya akan terasa oleh warga masyarakat Kota Semarang. Mereka makan, cari kuliner, beli souvenir, beli ini ke UMKM, ataupun mungkin shopping di mall yang di Kota Semarang. Hotelnya juga hidup, okupansinya meningkat. Dan tentunya banyak hal lain termasuk yang terkait dengan kegiatan Semarang Ekonomi Kreatif Expo ini. Produksinya kita memang dari awal minta ke promotor tidak boleh menggunakan sources dari luar, harus dari Kota Semarang, karena kita ternyata punya sources yang sangat potensial dan sangat luar biasa yang selama ini terabaikan. Teman-teman ketika bikin event di Kota Semarang ambil sources dari Jakarta, dari Surabaya, contoh seperti sound system dan lain sebagainya. Sebetulnya Semarang udah kuat, udah siap, bahkan mungkin kalau saya lihat ternyata nggak kalah. Teknologinya juga cukup terkini. Nah, ini yang harus kita coba untuk membangkitkan ekonomi kreatif di Kota Semarang, membangkitkan ekonomi produktif di Kota Semarang. Ya tentunya harapannya juga nanti akan berdampak bagi kota-kota hinterland di Kota Semarang. Oke, baik. Ini keren banget ya, bahkan sampai resource-nya itu harus memaksimalkan apa yang ada di Kota Semarang Betul. ya. Jadi untuk Kota Semarang, dari Kota Semarang, dan untuk seluruh Indonesia serta dunia. Dan buat yang penasaran seperti apa sih nanti kegiatan ini untuk pemilihan kursi dan lain sebagainya akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras.
sepi. Angen-angen tresno dibales tresno, nyatane tresno dibales matur nuwun. Wis nyaman sempet sayang kok malah hilang. Wis kalane dadi pelarian, terus liramu sing lagi butuh hiburan. Aku sing sayang, aku sing berjuang, bagianmu koyo biasane, bagian sing ngarani aku wae. Dengan adanya 112 ini mempermudah kita ya untuk mengakses ketika kita ada masalah, karena saya pribadi kan bukan anak Semarang, dan ketika ada apa-apa kalau misalnya jauh dari orang yang saya kenal kan agak susah juga. Dengan adanya 112 itu mempermudah bagi saya. Jangan lupa 112 saja. Darurat 112 aja. Baik people, kita masih di Ngobras ya dengan tema kita yaitu pameran Semarang Ekonomi Kreatif Expo. Tadi sudah banyak dijelaskan ya, dan satu hal yang masih saya pertanyakan ini tadi Pak Marco, untuk seatingnya seperti apa Pak? Dan harga tiketnya mungkin kalau mau di-spill? Ya, boleh ya. Boleh, silahkan. Jadi tiket kita bagi dua, satu diamond, kemudian diamond itu di harga 1.950. Kemudian di gold di harga 1.650 dan di silver 650. Oke, ini nanti on the spot masih akan dikasih slot atau enggak nih Pak? Nggak Kalau tahu. masih ada. Kalau masih ada. Kelihatannya sudah Nggak habis. tahu. Tapi ya minimal ada permintaan sih. Katanya Semarang senengnya nek tukun dadak ngono. Iya, nah itu loh soalnya tiba-tiba pengen nonton air supply deh gitu langsung les. Makanya ya paling 0, sekian persen lah kita sediakan. Tapi kalau mau berebut ya silakan berebut. Oke, baiklah. Lebih baik diamankan dulu, Iya. begitu ya. Adakah paket-paket khusus bundling gitu dengan hal-hal yang lain juga? Paket khusus ada itu teman-teman di ya, Bang Jateng, kemudian ada kita ada kerjasama dengan Hotel Po. Jadi di sana juga ada bundling ada. Oke, jadi sekalian nginepnya, sekalian tiket konsernya Betul. ya. Baik, dan kemudian kalau kita ngomongin soal target nih, wah kalau dari Pak Marco sih jelas ya targetnya sold out tiket. Ya. Atau ada yang lain? Ya karena Jakarta udah sold out sekarang. Oh ya, oke. Jadi yang di Jakarta udah sold out, tinggal larinya ke Semarang aja. Nah itu, Jadi- larinya tinggal ke Semarang ya. Iya, karena Semoga setelah nanti itu sold out. mereka harus langsung Singapura. Jadi mereka datang hari tanggal 9 langsung 10-nya konser di Jakarta. 10 malam 11 pagi jam 11 harus sudah sampai Semarang, dan 11 pagi apa jenenge kuwi? Apa toh kuwi? Jackson gitu loh. Jackson siang, dan jadi mereka nggak ada istirahat sama sekali. Bayangan di usia 76-74 tahun. Waduh, Pak Marco berapa Pak? Baru 37. Oh iya. Jadi itu yang menarik dari konser ini adalah di usia yang sekian
dia masih mampu cingkrak-cingkrak. Ya betul ya. Berapa jam tuh nanti ya? Jadi kurang lebih ada 16 lagu ya 1,5 jaman lah. 1,5 jam, oke. Dan Satu berpindah- 1,5 jam mancal terus rak mandek. Mancal terus rak mandek ya. Kalau Congrok berapa lama nanti tampilnya? Kalau Congrok dengan Delon kurang lebih 10 lagu. Oke. Jadi sebelumnya kita band pembuka itu Congrok, kemudian kolaborasi dengan Delon, terus baru Air Supply. Oh, nah ini saya tanya Pak Wing dulu, kenapa Congrok Pak yang jadi opening performance? Ini makanya mungkin orang kaget, bingung, kok Congrok ya? Ini makanya teman-teman harus tahu. Keroncong ini kan sudah mendunia. Dan kita tahu ini keroncong ini merupakan warisan budaya luhur dari bangsa Indonesia, khususnya di seni musik, yang memang ternyata hingga saat ini selain tetap lestari, tetap dicintai oleh warga masyarakat Indonesia, ternyata anak-anak kita juga banyak yang suka. Ketika kita menggelar festival keroncong dan lain sebagainya yang terkait dengan keroncong, pesertanya ternyata sangat antusias, banyak anak mudanya, dan ini merupakan satu semangat untuk kami mencoba menampilkan bahwa keroncong pun tidak bisa diremehkan. Nah, kenapa kayak kita tampilkan Congrok? Congrok ini juga legenda, band keroncong yang melegenda di Indonesia, yang membuat genre keroncong ini ternyata menyadarkan semua orang keroncong ini bisa dipadukan dengan semua genre, termasuk dengan rock. Dan kemarin kita coba dengan berbagai event ya Mas, ternyata bisa dipadukan dengan ambiaran. Keroncong sekarang dengan ambiaran juga oke banget. Nah, ini kita coba sekarang untuk penampilan ini kita tantang Mas Delon Idol. Berani nggak? Nah, dia menerima challenge itu untuk tampil bersama Congrok nanti di Semarang Economic Creative Expo, yang dengan puncaknya malam itu kita tampilkan Air Supply. Wih, memang keroncong itu mendunia ya, dan sangat enak gitu loh Pak, didengar. Mau lagu apapun di keroncong itu enak gitu. Dan saya mau nonton Congrok kalau ada Pak Marco doang. Nanti tampil nggak Pak? Atau di belakang layar aja nih? Kebetulan kira do murka. Yo tampil, yo jadi panitia, yo jadi apa, mendatangkan dia ke sini. Komplit. Pokoknya tim Itu namanya- ribet-ribet ya Pak ya? Baik. Itu namanya layanan total. Layanan total. Baik, dan terakhir target dan harapan dari Pak GP bagaimana Pak untuk teman-teman dari ekonomi kreatif? Ya tentu kita berharap dengan tampilnya di sana akan mendapat lebih banyak exposure. Exposure-nya bisa lebih besar. Teman-teman ekonomi kreatif itu nanti bisa menjadi driver untuk teman-teman yang lain, sehingga menjadi lebih bersemangat lagi untuk berkarya ya. Jadi kalau Bung Karno mengatakan beri aku 10 pemuda maka aku akan mengguncang dunia, maka Semarang ini sudah ada ribuan pemuda kreatif yang siap untuk mengguncang dunia. Wih, luar biasa ya. Mari kita guncang dunia oleh para pemuda Kota Semarang. Terima kasih banyak kehadirannya Pak GP, Pak Marco, dan juga Pak Wing. Sama-sama Mbak. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk Diskut Kota Semarang serta Air Modal dari PDAM Tirta Modal Kota Semarang, sumber sehatmu. Dan acara kita hari ini sekali lagi kita perkenalkan ya live dari Taman Gedung Pandanaran yang sebentar lagi akan diresmikan ya Pak ya. Betul. Jadi di sini orang bisa melihat Tugu Muda, bisa melihat museum, bahkan ada Lawang Sewu di samping kanan kita. Nah, ini merupakan satu venue baru Mbak, nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mereka mau datang, mau menikmati, mau enjoy di sini. Dan saya merekomendasi ketika sore hari menjelang sunset, oh keren di sini. Romantis ya Pak ya. Ya. Jadi, oh ya Mbak, sebelum Pak? ditutup ada satu yang perlu untuk Semarang. Semarang akan banyak dikunjungi teman-teman promotor dari Jakarta. Kalau Semarang punya gedung yang muat 10.000. Wih, siap Pak Wing? Ini menjadi PR-nya Semarang. Ini PR kami dan kita coba gandeng, kita tawarkan pada para investor. Siapa tahu nanti memang ada beberapa yang sudah bertanya-tanya, siapa tahu langsung terrealisasi. Tentunya doa kita semua agar Semarang memiliki gedung konser yang representatif untuk jumlah yang kapasitas yang sangat besar. Amin. Kita doakan bersama ya. Siapa tahu nanti BTS konser di sini. Nah. Amin. Tidak menutup kemungkinan ya. Tidak. Pasti.
Oke, pasti ya. Ini promotornya Tunggu udah bilang tanggal pasti mainnya. nih. Iya, kita tunggu bersama. Dan terima kasih untuk People semua yang sudah menyaksikan Ngobras kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Ngobras dengan tema-tema lainnya setiap hari Senin jam 1 siang hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Jangan lupa untuk subscribe juga karena kita punya banyak program. Di hari Senin ada Ngobras, di hari Selasa ada Ngopi Ngobrol Inspirasi, kemudian di hari Kamis ada Ini Usahaku, di hari Jumat ada Jelajah Semarang, dan juga di hari Sabtu ada kulineran. Saya Haini Normalita beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dan juga para narasumber kita hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.